Begin with me Nanda guys, welcome to my daily vlog. Selamat datang di vlog ini. Kalian pasti kangen, kalian banyak nanyain, "Bang, vlognya mana?" Gue bilang gue punya target mau upload setiap hari karena bisa ganti-gantian. Nanti challenge, abis itu vlog, abis itu produk review. Gue pribadi nggak bisa nebak mana yang bakal keluar duluan karena konten atau bahan itu selalu dipikirkan sehari-hari. Kadang kalian nge-request produk yang harus di-review cepetan up. Kadang mail time numpuk, gue harus cepetan syuting mail time. Kadang lagi free day, akhirnya gue bisa ngevlog jalan-jalan. Anyway, gimana kabar kalian semua? Semangat puasanya. Ini baju koko gue kemarin yang buat foto kalau kalian lihat di Instagram gue. Jadi nggak usah heran kenapa gue punya banyak baju koko, koleksi baju koko. Karena keluarga gue itu setengahnya muslim, terutama yang dari opa, dari eyang kakung. Jadi di saat lebaran gue tuh ikutan halal bihalal, minal aidin itu setiap tahun. Dan keluarga gue yang muslim dan non muslim tuh sangat friendly banget. Yang muslim juga datang ke acara Natal, acara Paskah. Yang non muslim datang ke acara halal bihalal. Jadi ini benar-benar ada cinta, ada respect, ada kasih di keluarga gue ini. Makanya nurun sampai ke gue, dan akan gue turunin juga kasih dan respect itu ke anak-anak gue nanti. Menurut gue itu contoh yang baik, bahwa perbedaan itu bukan berarti harus musuhan. Gue adalah orang di barisan paling depan yang sangat membela kasih dan perdamaian. Jadi gue baru aja selesai syuting produk review yang akan nanti gue upload. Mau gue kasih bocoran nggak? Iya, 1, 2, 3. Wah, tuh. Kelihatan nggak? Lagi, 1, 2, 3. Wah, ya tuh ya. Intinya ini kece banget. Nanti kalian lihat sendiri ya apa ya. Sambil menunggu Feli datang, kita nanti mau syuting mail time. Karena mail time kalian numpuk banget, kalian ngirimin. Gue heran tuh kalian tuh ngirimin mulu tuh gimana gitu loh. Coba kalian lihat di bawah di description video ini. Udah nggak gue masukin. Mau ngirim mail time kemana gitu. Udah gue ibaratnya udah gue umpetin. Tapi tetap banyak yang ngirim KPI mas. Ya itulah ya, dan gue punya tanggung jawab kalau gue nggak bukain, kalian pasti nagih. Nagihnya tuh di DM ya, di komen Instagram dan YouTube, dan di grup Gazelion. Astaga. Itu nyokap gue sampai, "Do cepetan bukain mail time." "Iya bentar ya, belum ketemu waktunya." Nah di vlog kali ini menarik karena gue mau kasih kalian ilmu memasak. Jadi buat kalian yang nggak tahu, gue tuh suka banget masak. Eyang gue itu punya catering, namanya S2 Catering. Jadi kalau kalian mau pesan catering, kalian bisa pesan ke eyang gue. Nanti kontaknya email aja ke gue. Karena sebenarnya ini cateringnya ini partai besar. Jadi kliennya eyang gue tuh kayak Gute, CCF, pokoknya klien gede lah, internasional, siap. Tapi bener, gak bohong gue, bener. Nah, gara-gara itu gue jadi banyak belajar masak dari kecil. Karena gue suka bantuin eyang masak, dan gue juga suka masak. Gue orangnya suka kuliner. Gue hari ini akan ngajak kalian dan memberikan informasi ke kalian. Apalagi ini kan momennya mau berbuka puasa. Buat kalian yang anak kuliahan, millennials, anak remaja yang masih sekolah juga, supaya kalian bisa masak. Gue akan kasih resep gampang, namanya teriyaki ala rando. Wah, enak banget. Ini yang biasa gue makan sehari-hari. Kalau misalkan gue lagi pengen makan daging atau teriyaki, Feli juga doyan. Pokoknya enak banget. Dan gampang banget masaknya. Dan murah. Kita akan mulai dari belanja bahannya dulu di supermarket dekat sini. Sambil gue juga sekarang disuruh eyang untuk beli beberapa bahan makanan juga buat dia. Kalian ikut gue ya, temenin ya. Let's go. Ini Putra, dia lagi bantuin ngedit untuk yang unboxing and review. Lapar gak, Put? Enggak sih. Hah, enggak. Yang bener yang mana? Enggak ya. Putra orangnya malu, dia nggak mau masuk kamera. T-shirt Keep Smile masih ready ya. Itu yang hitam cepet banget habisnya. Lagi gua di stok lagi. Jadi ini semua ready, kalian bisa pesan di @squeeclosed Instagram atau lihat aja di description bawah. Nah ini tumpukan mail time. Sorry banget berantakan, kenapa? Buset, santai aja bro. Teriak-teriak tuh orang ngapain? Mau berubah jadi super saya. Ini maaf banget masih berantakan karena abis datang kemarin langsung gue taruh sini. Rencananya mau langsung gue syuting. Cuma gue taruh sini dulu, kenapa? Nih numpuk semua. Karena kemarin kan abis dicat tuh di studio sana. Nih bekas catnya. Jadi biar nggak ketumpahan cat. Bisa dibilang ini sisi lain dari kehidupan gue. Gue tuh dulu cita-cita ya, beneran mau jadi chef. Cuma Tuhan punya rencana lain. Dan akhirnya gue jadi YouTuber. Padahal udah kuliah S1. Jadi ijazah gue nganggur. Tapi gak apa-apa, keren kan. YouTuber punya ijazah tuh keren. Dan kelihatan berkelas dan mewah dan mahal. Jadi kalian gue saranin apapun yang kalian mau lakuin tuh kuliah. Karena orang yang kuliah, sarjana, itu dimana-mana akan selalu lebih diapresiasi. Dan secara status tuh kayak lebih keren gitu. Serius.
Gue berbicara ini bukan karena gue sarjana, tapi karena gue sebelum gue sarjana, gue tuh selalu ngefans sama orang yang sarjana, terutama yang S1, S2, keren banget. Dan itu prosesnya gue tahu nggak mudah. Jadi kalian yang lagi kuliah atau mau kuliah, udah lulus nih, besok kan lulus UAN-nya, name-nya bagus, kuliah yang bener. Karena kalau kuliah itu tanggung jawabnya lebih besar. Lu kalau misalkan bolos atau nggak bikin tugas, lu nggak dimarahin, dibiarin aja. Kan enak kalau misalkan kalian nggak lulus kuliah, kalian bayar lagi, kampusnya untung. Karena gue dulu walaupun bandel, gue tuh sadar sama hal-hal kayak gituan. Ini kalau gue nggak lulus nih, duit keluar mulu. Alright. Belanja tuh di pasar jam 1 pagi, jam 2 pagi, barang masih fresh semua, sayur masih fresh semua. Itu juga yang gue lakuin. Tapi kita sekarang buru-buru, kita nggak sempet ke pasar. Yang gampang adalah ke supermarket. Let's go. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nih lihat ya, tidak boleh ada kamera. Cuma kan gue bandel. Biasanya kalau bulan Ramadan itu rame tempat belanja kayak gini, karena orang pada belanja stok. Tapi kebetulan karena udah hari kesekian, jadi nggak terlalu rame. Oke, pertama kita akan beli bahan utamanya, yaitu daging. Nih gue kasih trik ya kalau beli daging ya. Orang tuh kalau misalkan mikir, wah beli daging mahal, nggak, ada triknya. Tuh dia daging rendang, itu dia lagi diskon dari 14.000 ke 9.600. Ya rendang ini kan ya, ini. Daging rendang itu identik dengan kalau dimasak keras. Tapi kita harus siasatin dengan gimana caranya kita tipis-tipis. Nanti gua bakal kasih lihat pas masak. Ini kita pilih dulu, pilihnya gimana caranya. Pilih yang lemaknya dikit. Jadi biar kalian untung pas ditimbang, kalian dapat dagingnya yang banyak, bukan dapat lemaknya yang banyak. Oke. Ini gue belinya hampir setengah kilo. 50. Ini udah diskon ya, 9.000 itu ya? Kasir. Oh, di diskon di kasir. Oke. Ini harusnya nggak segini, tapi ini harusnya diskon. Nah, nanti hal yang sama itu kalian bisa lakukan dengan daging ayam dada gini. Kalian file tipis-tipis. Tapi gue udah bosen makan ayam, gue sekarang maunya beef. Selanjutnya kalian butuh bawang putih. Cukup dengan bawang putih segini, kalian udah bisa buat 2 kali masak. Terus bawang bombay juga nggak usah gede-gede. Ya, jadi bawang putih dan bawang bombay ini wajib. Kenapa? Bawang bombay itu memberikan rasa manis, bawang putih memberikan rasa gurih. Selanjutnya kita butuh garam. Garam pasti kalian punya, dan lada hitam. Jangan lada putih ya, kalau lada putih nggak terlalu wangi. Lada hitam, nah kayak gini yang udah jadi bubuk nggak apa-apa. Setelah lada hitam, kita butuh kecap manis. Ini terserah merek apa aja yang kalian suka. Sama yang paling penting adalah soy sauce yang biasanya buat sushi atau sashimi. Nih. Harga dagingnya itu tadi 37.000, berarti sekali makan tuh sekitar 11-12.000. Murah kan daripada kalian beli di restoran tuh bisa 40.000 sendiri. Gue tuh udah mulai suka masak tuh dari umur berapa ya? 10 tahun apa? 11 apa? Tapi ya masih fail waktu dulu suka bantuin Eyang kan. Tapi then again ya, yang namanya cowok, kalian para cowok itu harus bisa diandalkan. Harus bisa semuanya. Harus ngerti teknologi, harus ngerti masak, harus ngerti beres-beres, benerin otomotif, ganti ban bocor. Oke, kita akan mulai dari motong-motong dagingnya. Gue mau kasih saran, kalian jangan takut melihat daging, melihat pisau, tapi tetap harus berhati-hati ya. Gue jamin ini semua orang bisa, siapapun kalian, dan ini akan hasilnya enak banget. Karena ini, aduh, nanti gue kasih lihat deh. Kita akan mengolah daging yang kalau dimasak jadi alot ini menjadi lembut dan enak. Pertama, daging ini kalian slice dulu in half. Jadi kalian buka sampai setipis ini ya. Kita jajarin dulu. Kalian bagi jadi setengah. Sambil kalian buang lemak-lemaknya, kayak gini dibuang. Gue nggak pernah ngasih lihat masak di vlog karena apa? Kalau gue masak tuh biasanya gue fokus. Kalau gue fokus biasanya gue nggak ngerjain yang lain. Cuma ini karena bagi informasi buat kalian di bulan Ramadan. Siapa tahu kalian mau buka puasa tapi menunya bosen yang itu mulu. Kalian mau coba masak sendiri. Ya ini buang ini lemak nggak terlalu sehat. Gue suka dagingnya ini fresh. Kelihatan dari warnanya yang masih merah muda.
semuanya kalian belah jadi dua. Kalau kalian punya meat tenderizer atau kalian punya kayak gini nih buat ngulek ya, atau basically apa aja deh, kalian gebuk-gebuk. Membuat dagingnya tuh jadi empuk. Nggak usah terlalu gede powernya, biasa aja. Siapin tempat karena ini nanti sisa dagingnya bisa dipakai buat besoknya atau buat makan malam. Jadi kalian iris benar-benar tipis secara diagonal kayak gini. Jadi bukan lurus gitu ya, tapi diagonal. Ini bikin dagingnya nanti dikunyah itu lembut, setipis mungkin, bener-bener kayak slice sukiyaki. Nih segini ya, lihat, setipis ini. Gue udah bisa motong-motong kayak gini dari kecil. Buat teman-teman yang masih kecil, kalau misalkan main pisau harus ada bimbingan orang tua ya. Ini kalau buat remaja gue yakin bisa. Tapi yang di bawah 17 tahun, minta tolong sama kakak kalian, atau sama ibu, atau sama mbak, sama eyang. Ini kita nggak masak semuanya, tapi di awal kalian harus udah potong semuanya biar nanti pas kalian mau masak selanjutnya udah nggak usah motong-motong lagi. Enak kan? Tinggal cemplung-cemplungin aja yang mau dimasak. Tipis kan? Ini yang bikin tekstur kayak gini. Itu yang bikin nanti dikunyah tuh gampang. Jadi daging yang alot, daging rendang yang harusnya alot itu jadi empuk dan lembut. Apalagi udah kita pukul-pukul tadi kan, itu ngebantu juga. Nah, setelah dipukul-pukul dan dipotong tipis-tipis, ada lagi triknya nanti ya. Jadinya kayak gini, jadi kelihatan banyak ya. Ini tuh stripe fillet tipis. Ini bakal enak banget. Next step, gue akan ajarin gimana caranya marinate. Jadi supaya nanti lo tinggal masak doang. Pertama, lo kasih garam secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Ya segitu cukup. Terus kasih kecap manis secukupnya, agak banyak dikit nggak apa-apa. Kecap asin Jepang yang biasanya buat sushi sashimi. Nah tadi barang garamnya itu jangan banyak-banyak karena ini kan udah pakai kecap asin. Black pepper udah, sama olive oil atau minyak biasa. Ini biar dagingnya itu empuk dan nggak keras. Nah terus kalian pijet, kalian campur sambil kalian pijet-pijet. Ini namanya proses marinate, marinasi. Jadi bumbunya itu ngeresep masuk ke dagingnya. Jadi ibaratnya kayak kalian aja dipijet kan jadi relax. Jadi otot-ototnya atau di sini dalam case ini dagingnya itu jadi relax dan empuk. Jangan takut ya melihat daging kayak gini. Ini setiap kalian makan di restoran teriyaki gitu-gitu ya kayak begini prosesnya sebelum masak. Ini bisa kalian masukin kulkas buat dimasak besok atau entar. Potong bawang bombay tipis-tipis. Gue suka bawang bombay yang panjang-panjang. Oke, cukup segini. Terus bawang putih, buang ujungnya dua-duanya. Gue pakai 2 clove aja. Kalau bawang putih tuh terus dihancurin dulu gini, terus baru diiris-iris. Nah, udah gini doang. Siapin wajan, kasih minyak dikit aja. Dah, karena kan kita tadi udah kasih marinasi, udah ada minyaknya. Tunggu sampai wajannya panas dan berasap baru kalian masukin ini. Biar dia nanti ada sirnya. Sir itu maksudnya jadi kayak ada crispy-crispy-nya gitulah. Ini udah mulai berasap, ini tuh masaknya cepet ya. Jadi kalian ambil aja. Buat disimpan. Langsung masuk ini. Oke.
Ini adalah teriyaki yang lebih enak daripada yang kalian lihat di restoran-restoran fast food. Ini lebih enak dan murah. Sekali makan cuma 12.000, 15 lah. Tapi harus high heat, panas. Nggak usah dikasih bumbu lagi karena tadi kita udah marinate dia pakai bumbu. Dia bumbunya udah meresap. Tungguin bentar ya. Ini berapa nih? Cuma 5 menit nggak nyampe udah jadi. Kalau kalian suka, kalian taruh lagi telur di atasnya sini, terus kalian acak gini. Jadi teriyaki pakai telur gitu. Nah, ini kan jadi ada berkuah nih ya. Ini tuh kuah dari dagingnya sama dari bawang bombay. Jadi ada kayak kuahnya gitu. Nah, itu enak banget. Dah, jangan terlalu lama masaknya. Cukup biar dagingnya nggak terlalu keras. Semakin kalian lama kena panas, dagingnya makin alot. Ini udah mateng. Ini udah jadi. Tinggal kalian ambil bowl, mangkok kayak gini. Kasih nasi yang masih hot tuh, berasap gitu ya. Fresh, baru jadi. Secukupnya aja. Terus kita ambil teriyaki yang udah kita masak, ditaruh di atasnya gini. Oh ya, tadi gue lupa. Ini harusnya dikasih mentega Blue Band biar agak gurih. Cuma ya boleh pakai, boleh enggak. Kalau mau lebih gurih pakai Blue Band. Gua nggak pakai. Yummy, ini aku juga suka loh. Ini ada kuahnya ya. Dan gak bau. Ini kuahnya dari wangi malah. Gimana wanginya? Enak ya? Enak. Oke, aku sopan pertama ya. Nah kita anunya panas. Ayam apa daging? Daging mau. Put, cobain. Yoshinoya. Oh, pernah sih. Enggak, masak sendiri. Masak sendiri. Kasih nilai berapa? Cobain ya. 9,8. Enak. Enak banget. Enak. Kok ketagihan ya? Makannya habisin. Enak sih. Dagingnya sirloin ya? 9. Dagingnya bukan sirloin, daging rendang yang murah. Yang aja sampai ngira dagingnya sirloin karena empuk. Sirloin itu mahal. Ini daging rendang yang murah yang lagi diskon. Nggak berasa daging diskon kan? Enggak. Kayak Yoshinoya. Kayak Yoshinoya. Parah sih. 9,8. 9,8,9. Yok. Gokil. Itu dia tadi resep gua. Gue tulis di bawah di deskripsi kalau kalian mau. Ini nggak disponsorin siapapun. Ini benar-benar sharing aja karena gue suka masak. Habis ini gue mau syuting lagi, gue mau syuting meal time. Semoga kalian suka sama video ini. Jadi setiap bulan Ramadan, setiap bulan puasa, gue upload yang ada makanannya itu selalu di jam 6 setelah kalian buka puasa. Jadi gue saranin kalau misalkan kalian lagi siang, jangan nonton. Tapi ya gimana ya, susah juga. Pokoknya gue udah antisipasi, gue uploadnya pas buka puasa. Sekian vlog singkat yang nggak sampai seharian. Karena gue cuma mau sharing salah satu resep gue. Kalau kalian mau resep-resep gue yang lain, yang gampang, jujur gue anak kosan ya. Dan resep-resep gue itu biasanya yang gampang dibuat. Tapi, wah, ala resto. Ya Put ya? Iya. 9,8. 9,8 siap. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tulis di komen bawah video apa yang harus gue bikin selanjutnya. Tetap semangat terus, semangat puasanya. Semoga sukses, semoga sehat. Dan kalian semua diberkati yang maha kuasa. Keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Jadi tadi gue lupa ngasih tahu kenapa gue pakai koran di baliknya meja makan ini. Yang tadi gue udah pakai itu udah gue beresin. Gue mau kasih contoh aja. Misalkan ini berantakan gitu ya. Ada potongan bawang. Misalkan ada cabe gitu ya, berantakan lah di sini. Kalian habis motong-motong. Ini tinggal gini doang guys. Kalian lipet gini. Terus kalian gulung. Udah. Jadi dapur kalian bersih. Tuh, tinggal ini buat ngelap. Tuh ya. Nah ini udah sore, udah hampir buka puasa. Ini yang tadi gua taruh di kulkas, di freezer nih. Dagingnya udah siap tinggal masak, udah ada bawangnya. Gua mau tambahin lagi sedikit black pepper. Oke. Jadi sekarang lebih peppery baunya. Ini belum dimasak aja ya, baunya udah enak banget. Hati-hati, kita masukin. Masih ada satu lagi buat 3 kali makan. Sama ini mentega, dikit aja. Dah, segitu aja tuh. Ini bos, langsung jadi gurih banget bos. Ini kayak activatornya gitu.
Kalau Gordon Ramsay bilang kalau masak daging kelamaan malah jadinya nggak enak. Tinggal digoyang gini doang, tumpahin deh di atasnya. Empuk banget. Gue suka bawangnya itu nggak terlalu hancur, nggak terlalu empuk. Dia masih ada crispy-crispy-nya. Kapan gue masakin deh buat kalian kalau penasaran. Kalau lagi ada acara Gazelion.